Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dua guru hebat, guru penggerak SMA Negeri 2 Probolinggo. Yang kami hormati perwakilan dari orang tua siswa, perwakilan dari tokoh masyarakat, kemudian perwakilan dari rekan-rekan guru, teman sejawat, dan perwakilan dari peserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, hari yang sangat mulia, hari yang sangat baik, kita dipertemukan untuk membahas satu, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang nantinya akan dipandu secara sekaligus dua guru hebat, yaitu Bu Nur Hayati dan Ibu Umi Nur Hidayati. Ibu bapak yang kami hormati serta anak-anak yang berbahagia, sekolah ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari segala pihak. Dukungan tersebut bisa terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya alam dan lingkungan. Dari ketiga sumber daya ini nantinya bisa berjalan begitu baik apabila ada satu sumber daya lagi, yaitu sumber daya berupa finansial. Sehingga dari 4 kolaborasi sumber daya tersebut nantinya bisa mewujudkan cita-cita suatu sekolah sesuai dengan yang sudah disepakati bersama. Hari ini kita nanti akan berkolaborasi dari segala unsur, baik dari orang tua, wali siswa, dari tokoh masyarakat, dari rekan guru, dan dari anak-anak. Sehingga bagaimana nanti merumuskan agar sekolah ini bisa segera mencapai visi misinya dan juga akan mengevaluasi dan menentukan lagi misi visi sekolah ini ke depannya. Sehingga terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dalam pembahasan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pada hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih kepada dua guru hebat yang di samping saya Bu Nur Hidayati, samping kiri saya Bu Umi Hidayati. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada dua guru penggerak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan guru, orang tua, tokoh masyarakat, serta anak-anakku yang saya sayangi. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini kami dari calon guru penggerak mendapatkan tugas untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Nah, oleh karena itu nanti kami akan menjelaskan bagaimana mengelola sumber daya yang ada di sekolah kita ini. Nah, kita mulai dari aset, ya. Sebenarnya sekolah itu merupakan suatu ekosistem yang terdiri dari biotik dan abiotik. Kalau biotik itu adalah sumber daya yang hidup, kalau abiotik itu sumber daya alam yang mati. Tuh. Nah, contohnya kalau misalkan biotik itu seperti murid, kemudian guru, kepala sekolah, masyarakat. Nah, itu adalah biotik. Sedangkan abiotik itu adalah sumber daya yang mendukung biotik. Itu adalah abiotik. Contohnya misalkan keuangan, kemudian sarana prasarana, itu adalah abiotik. Nah, berdasarkan dari John Knight dan tokoh yang lain, itu ada 7 aset yang akan kita kembangkan berdasarkan dari ABCD, yaitu Asset Based Community Development. Nah,
7 aset itu yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia di sini sumber daya yang berkualitas adalah investasi yang paling berharga dari sebuah komunitas, dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga komunitas. Nah, kita sebagai sekolah SMA Negeri 2 Probolinggo bagaimana mengelola modal manusia ini menjadi maksimum. Makanya di sini kami kumpulkan tiap-tiap pemangku kepentingan untuk memaksimalkan modal manusia dari program Adiwiyata, kemudian ASN, tokoh masyarakat. Nah, nanti kita berdiskusi bagaimana memaksimalkan modal manusia ini. Kemudian berikutnya, modal sosial. Nah, modal sosial di sini adalah mulai dari norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat, unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Jadi modal manusia, bagaimana sekolah memanfaatkan modal manusia ini, modal sosial ini, bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat, orang tua dan sebagainya. Gitu ya. Kita nanti berdiskusi antar tokoh masyarakat dan program yang lain untuk memaksimalkan modal sosial ini. Kemudian berikutnya ada yang namanya modal fisik. Modal fisik terdiri atas dua. Yang pertama adalah bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi untuk melakukan pembelajaran, kemudian laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan. Kemudian yang kedua itu adalah infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran, pembuangan air, jalan, alat transportasi, dan lain-lain. Kalau kita lihat dari modal fisik, untuk SMA Negeri 2 itu sudah sangat banyak dan sudah kita manfaatkan semaksimal mungkin, tetapi nanti bagaimana cara kita memaksimalkan lebih baik lagi, begitu. Mulai dari laboratorium, kemudian jalan, alat transportasi, dan lain-lain. Kemudian berikutnya, modal lingkungan. Modal lingkungan itu adalah terdiri dari yang pertama bumi, udara yang bersih, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tanah untuk berkebun, danau, material bangunan yang bisa digunakan kembali. Itu adalah modal lingkungan. Nah, jadi silahkan nanti berdiskusi antar pengembang masing-masing, baik dari tokoh masyarakat, kemudian ekstrakurikuler, Bapak Ibu guru, dan serta anak-anakku semuanya. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ida, silakan. Baiklah Ibu Bapak dan anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang disampaikan oleh Ibu Nur Hayati tentang modal atau aset yang dimiliki oleh sekolah, dalam artian aset ini adalah sebuah sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan program dan mengimplementasikan program sekolah. Ada 7 modal yang sudah disampaikan tadi paparannya. Saya melanjutkan yang kelima adalah modal finansial. Modal finansial di sini adalah dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Jadi, ketika sebuah program itu dapat dilaksanakan, aset yang harus dimiliki salah satunya adalah modal finansial. Seperti yang mungkin di sini para murid mengetahui bahwa setiap kegiatan itu pasti ada finansial yang harus disertakan atau diikutkan dalam sebuah rencananya. Kemudian Bapak Ibu guru ketika melakukan sebuah kegiatan pasti tidak lepas dari finansial. Jadi sumber-sumber yang ada, misalnya ada dana pemerintah, kemudian ada bantuan dari pemerintah, kemudian dari partisipasi masyarakat pun bisa menjadi bagian dari modal finansial. Hal itu dapat digunakan untuk kekuatan atau aset ketika sekolah akan melakukan sebuah program yang berpihak kepada murid. Selanjutnya adalah modal politik. Di sini
modal politik dalam konteks sekolah tidak selalu berkaitan dengan partai dan organisasi secara perpolitikan, tetapi lebih mengarah pada ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan dan kelompok mempunyai peluang yang sama dalam kepemimpinan. Teknisnya adalah ketika dalam satuan lembaga pendidikan ada sebuah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada warga sekolah terkait dengan pelaksanaan program. Nah, bagaimana konteks modal politik ini bisa dijadikan sebuah modal untuk mengembangkan program sekolah. Selanjutnya, yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Konteksnya di sini adalah identifikasi pemetaan modal budaya, agama, yang merupakan langkah sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan atau ritual kebudayaan serta keagamaan dalam suatu komunitas. Jadi, pada konteks agama dan kepercayaan yang kita lihat dalam satuan warga sekolah kita itu sangat beragam. Nah, kemudian bagaimana sebuah sekolah memberdayakan modal keberagaman agama tersebut menjadi satu kekuatan untuk suatu pengembangan program yang ada di sekolah, baik dari kacamata kegiatan murid ataupun kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah. Kemudian budaya itu adalah sebuah kebiasaan atau sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh warga sekolah dan itu merupakan suatu kesepakatan. Nah, kita nanti akan mengeksplorasi dari masing-masing ranah, dari orang tua, rekan guru, tokoh masyarakat, dan murid, bagaimana mengoptimalisasikan aset budaya yang dimiliki oleh satuan pendidikan untuk mengembangkan program sekolah juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan 7 model yang ada di dalam sekolah yang dapat digunakan untuk pengembangan lebih luas mengenai program-program yang akan direncanakan dan diterapkan. Mungkin seperti itu, selanjutnya kita akan diskusi pada masing-masing kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba yang jenis modal tentang politik, Bu. Jenis modalnya adalah kebijakan kepala sekolah yang menandatangani MOU dengan Puskesmas tentang strategi pemanfaatan modalnya, yaitu tentang screening siswa baru, screening kesehatan siswa baru yang diperuntukkan untuk siswa-siswa yang pertama kali masuk ke SMA 2 untuk pengecekan kesehatan, buta warna, dan lain sebagainya, sehingga ketika nanti siswa yang baru masuk ini dinyatakan sehat, diharapkan bisa menjadi modal untuk kebijakan di SMA 2. Dan kalau siswanya sehat bisa jadi berprestasi. Jadi kebijakan yang politik yang diambil oleh kepala sekolah yaitu bekerja sama dengan Puskesmas yang paling dekat dengan SMA 2, yaitu Puskesmas Kanigaran untuk kesehatan siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Probolinggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru, orang tua siswa, dan juga siswa semuanya. Saya sebagai tokoh masyarakat ini mencoba untuk membedah aset yang ada di SMA Negeri 2, terutama yang saya perhatikan dari tokoh masyarakat, yang saya utamakan yang pertama tentang manusia. Saya lihat program di SMA Negeri 2 itu ada tentang pengembangan ekstrakurikuler, juga ada pengembangan tentang keagamaan. Di sini yang saya amati dan juga saya perhatikan tiap harinya itu adanya kegiatan sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat, bisa kerjasama dengan tokoh masyarakat, terutama di Kemenak, itu bisa menghadirkan
khotib atau imam sholat, terutama sholat Jumat, yang bisa dilaksanakan di Masjid SMA Negeri 2 Probolinggo. Kemudian juga dalam pelaksanaan PHBI, itu ada sholat Id, dan juga pengembelian hewan korban, dan juga pendistribusian hewan korban tersebut kepada masyarakat sekitar. Dan juga bisa kerjasama dengan RT, RW sekitar sekolah untuk keamanan dan ketertiban sekolah kita di SMA Negeri 2. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang jenis modal manusia di SMA Negeri 2 Probolinggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal manusia sebagai tenaga kependidikan. Modal manusia yang ada di sekolah saya memiliki 30 guru dan 14 tenaga administrasi. S1 sejumlah 14 guru dan S2-nya 16 guru. Jumlah siswa 802, jumlah laki-laki 367, dan perempuan 435. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua akan menyampaikan di sini yaitu jenis modal lingkungan alam, keterkaitan modal dengan pengembangan program sekolah yaitu kegiatan adiwiyata sekolah. Di mana pada strategi pemanfaatan modal lingkungan alam di sini kami melaksanakan penanaman pohon di lingkungan sekolah, pengelolaan sampah, dan juga pemanfaatan lahan sekolah untuk greenhouse. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, izin menjelaskan tentang jenis modal di bidang sosial. Jadi, strategi pemanfaatan modalnya yaitu tentang tidak adanya kesenjangan sosial antar siswa, sehingga tidak adanya diskriminasi gender antara perempuan dan laki-laki, sehingga mengurangi kasus perundungan. Terdapat rasa peduli antar siswa. Terkaitan modal dengan pengembangan program sekolah yaitu seperti adanya program ROADS atau agen perundungan yang menjadi pelopor sekaligus pelapor, dan adanya program dari organisasi OSIS yaitu Semada berbagi dengan sesama lingkungan sekitar. Sekian, terima kasih. Baik Ibu Bapak dan anak-anak yang saya sayangi, demikian tadi serangkaian kegiatan bagaimana kita mengidentifikasi aset atau modal yang ada di sekolah kita untuk dikelola menjadi sebuah program pengembangan yang ada di SMA Negeri 2 Probolinggo. Demikian, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.